pagi saudara-saudara semua, sahabatku di mana saja Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa di dalam One Verse a Day. Saya percaya firman Tuhan akan terus menuntun dan membimbing kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kekuatan, pengharapan, berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar dari firman Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Berbicaralah untuk setiap kami siap mendengarkan. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Firman Tuhan dari Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sahabat, saya masih teringat ketika saya waktu masih kecil, dulu waktu saya merantau di Jakarta, ketika saya berkabar dengan orang tua saya yang ada di Siantar, saya harus menulis surat. Waktu itu belum ada telepon genggam atau handphone, apalagi smartphone yang kita gunakan saat-saat ini. Belum juga ada pager untuk bisa mengirimkan pesan melalui operator tertentu. Saudara, ketika saya menulis surat, berhari-hari lamanya saya menanti. Apakah surat itu sampai atau tidak? Lalu bagaimana ketika sampai, respons orang tua saya nanti dalam membaca surat itu? Saya juga menantikan balasan dari orang tua saya tentang keadaan mereka di sana, tentang pertanyaan-pertanyaan tertentu yang saya lanturkan melalui surat yang saya kirim. Lama saya menanti, dan selama penantian itu saudara, ada perasaan was-was, ada perasaan rindu, juga bercampur dengan ketidaksabaran, kadang kekecewaan kenapa mereka tidak membalas-balas surat saya tersebut. Tetapi berbeda saudara dengan situasi saat ini. Manusia, kita semua ditawarkan dengan teknologi atau sistem yang sangat cepat, serba instan, yang sering memudahkan urusan manusia dalam banyak hal. Serba cepat, serba instan. Informasi juga yang kita dapat sangat mudah dan cepat. Komunikasi kita dengan berbagai orang di segala penjuru dan tempat ini sangat murah dan tidak selama yang dulu kita lakukan. Bahkan sepertinya tidak ada lagi jarak atau batas di dalam komunikasi. Tetapi satu sisi saudara, zaman serba cepat ini membuat orang menjadi kurang sabar di dalam menunggu atau menanti-nantikan sesuatu. Suami yang tidak sabar menunggu istri berbelanja atau bersolek misalnya. Istri sebaliknya juga tidak bisa menunggu suami yang kadang asik mengerjakan hobi dengan penemuan-penemuan atau teknologi yang baru. Anak merengek nangis minta mainan yang belum pas untuk usianya. Lebih jauh lagi, ada pedagang atau pengusaha yang selalu ingin serba cepat mendapatkan keuntungan yang besar. Seringkali meskipun harus menggunakan cara-cara yang salah, saudara. Kontraktor atau supplier menggunakan cara-cara KKN misalnya agar mendapatkan tender dari sebuah proyek dari instansi tertentu. Sahabat, setiap orang ingin agar semua yang dia inginkan langsung terjadi. Di zaman ini, kita manusia sepertinya menjadi kurang terlatih untuk menanti-nanti sesuatu. Bahkan contoh sederhana ya dalam kehidupan kita sehari-hari, saya percaya kita semua punya WhatsApp. Ketika pesan WhatsApp yang kita kirim kepada seseorang sudah dibaca tetapi tidak langsung dibalas, itu sering membuat kita kecewa dan marah. Kenapa tidak dibalas? Kita tidak sabar menanti jawaban, walaupun mungkin itu hanya hitungan menit atau jam saja. Tidak seperti ketika kita menulis surat pada waktu yang dulu, itu berhari-hari. Bagaimana saudara kalau WhatsApp kita menanti jawabannya itu selama berhari-hari? Termasuk juga demikian saudara dalam menanti-nantikan Tuhan, secara khusus ketika kita sedang berada dalam berbagai tantangan dan perjuangan. Kita ingin agar Tuhan segera menjawab doa-doa kita. Kita ingin agar Dia segera memulihkan keadaan kita. Kita ingin agar Dia mengubahkan keadaan kita, memberkati kita, memberikan keuntungan yang besar dalam setiap usaha kita. Kita ingin agar Tuhan segera langsung mengubah pasangan kita agar bertobat dan mengerti kondisi keadaan kita.
Kita ingin agar Tuhan segera langsung menyembuhkan, memulihkan sakit penyakit kita. Kita ingin agar Tuhan selalu memberkati kita, membebaskan kita dari hutang-hutang kita, menjamah hati atasan kita agar dapat segera mempromosikan kita. Kita ingin agar anak-anak kita langsung menjadi anak-anak yang baik, yang taat kepada orang tua, mengasihi Tuhan, pokoknya bisa diandalkan dan menjadi kebanggaan, dan sebagainya dan seterusnya. Tapi saudara, Mazmur 27 ayat 14 berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa setiap kita orang Kristen perlu memperkuat dan mensupport hati dan pikiran kita agar kita selalu kuat dalam menanti-nanti jalan dan berkat Tuhan. Tetaplah berdoa dan menantikan Tuhan. Tetaplah bersyukur dan berharap kepada Tuhan. Meskipun sepertinya keadaan belum berubah, tantangan masih ada, jalan-jalan yang kita lalui masih buntu, masih berbatu, masih berlobang, masih berkelok, entah sampai kapan kita harus melalui jalan-jalan tersebut. Tubuh kita mungkin yang kita alami sekarang masih sakit, masih lemah, masalah kita masih ada, orang-orang yang kita hidup di sekitar yang berdampingan dengan kita masih bermasalah hubungannya dengan kita. Tetapi tetaplah nantikan Tuhan, kata pemazmur. Kuatkan dan teguhkan hatimu meskipun Tuhan belum menjawab doa-doamu. Teruslah bangun pengharapan kepada Tuhan, saudara. Nah, pertanyaannya, apa yang dapat kita lakukan agar kita kuat di dalam proses penantian tersebut, saudara? Berdoa dan renungkan firman Tuhan. Ingat dan perkatakan terus janji dan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam banyak pengalaman saya melakukan penantian dan penantian akan pertolongan Tuhan. Hal tersebut akan sangat membantu saya untuk tetap kuat dan pengharapan saya tetap tertuju kepada Allah. Saya sangat percaya setiap orang ini memang memiliki tantangan dan lintasan masing-masing yang harus dijalani. Tetapi dalam perjalanan tersebut, biarlah hidup kita senantiasa tertuju kepada Tuhan, saudara. Dalam setiap keadaan, kita tetap menanti-nantikan Tuhan. Saya percaya Tuhan sendiri yang akan menolong. Dia pasti memampukan kita untuk menantikan Dia di dalam setiap musim kehidupan kita. Tanpa kita sadari, hidup kita semakin dekat sama Tuhan. Tanpa kita sadari, pengalaman kita bersama dengan Tuhan di dalam waktu-waktu yang ada itu lebih banyak ketimbang kita lebih fokus kepada masalah dan pergumulan. Tuhan lebih mendominasi kehidupan kita. Itu sebabnya penting sekali menanti-nantikan Tuhan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau materaikan firman-Mu ini, kami menjadi orang-orang yang kuat. Kami orang-orang yang mau melatih diri kami untuk senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah mata hati kami senantiasa tertuju kepada Tuhan saja. Sehingga hidup kami boleh semakin kuat, boleh semakin dekat sama Tuhan, dan kami boleh memiliki sikap yang benar di tengah keadaan-keadaan yang sulit. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu di dalam kesehariannya, di dalam berbagai aktivitas sepanjang hari ini yang mereka lakukan. Biarlah kehidupan kami senantiasa memuliakan Tuhan saja. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.